Saudara, di tengah kekhawatiran penyebaran wabah virus corona baru COVID-19, sejumlah wilayah Indonesia juga tengah berjibaku melawan wabah demam berdarah dengue atau DBD yang tak kalah membahayakan. Sepanjang tahun 2020, lebih dari 16.000 kasus DBD berjangkit di Indonesia dan sedikitnya 100 orang meninggal dunia yang didominasi anak-anak. Bendera tanda duka terpasang di depan rumah Rofi Rahman. Orang tua tak menyangka, baru 2 hari didiagnosis demam berdarah dengue, bocah 9 tahun asal Banjar Pangkung, Jembrana, Bali ini mengembuskan napas terakhirnya. Bawa ke Rumah Sakit Umum Negara, sampai di Rumah Sakit Umum Negara divonis demam berdarah. Nah, akhirnya karena di Rumah Sakit Negara nggak mampu, mungkin dari tenaga medisnya dirujuk ke sana. Duka yang sama juga dirasakan keluarga Muhammad Nazar Ramadan. Anak 11 tahun asal Banjar Baluk, Jembrana ini juga meregang nyawa akibat DBD. Di balik berita soal virus corona yang membahana, penyakit demam berdarah dengue juga menyimpan bahaya. Hingga Maret 2020, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 16.000 kasus DBD terjadi di Indonesia dan lebih dari 100 orang diantaranya meninggal dunia. Di Maumere, Nusa Tenggara Timur, 14 orang meregang nyawa akibat DBD yang didominasi pasien anak balita. Membeludaknya jumlah pasien DBD juga membuat pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere terpaksa berbagi tempat tidur, bahkan ditempatkan di lorong unit gawat darurat. Padahal tempat tidur di rumah sakit ini telah ditambah 220 unit. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pengasapan atau fogging juga dilakukan di Kelurahan Sempur untuk memberantas sarang nyamuk. Karena 2 anak di wilayah ini meninggal dunia akibat demam berdarah dengue dalam 2 bulan terakhir. Kita sudah menghimbau dari mulai Januari untuk kesiagaan daripada masyarakat, instansi pemerintah, puskesmas, rumah sakit, dan warga sekitarnya supaya giatkan PSN dalam musim hujan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor hingga awal Maret tercatat ada 108 pasien yang dirawat akibat demam berdarah. Lonjakan jumlah pasien juga terjadi di Jakarta. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat mencatat 40 pasien demam berdarah dirawat inap. Dan peningkatan pasien DBD terjadi sejak Februari hingga Maret 2020. Awal Februari sampai tanggal 5 Maret tahun 2020 kami mempunyai 40 pasien yang dirawat karena demam berdarah. Terdiri dari anak-anak dewasa dengan range-nya adalah kurang lebih usia 6 sampai 80 tahun. Secara general adalah terapinya adalah berupa cairan infus. Jadi kalau memang dia demam berdarah, dia tidak bisa dirawat jalan. Dia harus rawat inap dengan adanya pemberian cairan melalui infus. Dari data Kementerian Kesehatan, 10 provinsi masuk ke dalam daftar zona merah demam berdarah, yang artinya punya lebih dari 500 kasus. Kasus terbanyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, dengan data terakhir mencapai 2.711 kasus. Sementara itu DKI Jakarta juga masuk dalam daftar zona merah dengan 583 kasus. Untuk pencegahan, warga pun diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas sarang dan jentik nyamuk. Tim Liputan, Kompas TV.